Lebih baik pulang nama. Halo Bedikers. Di medan tugas. Setiap negara memiliki pasukan khusus yang dibentuk serta dilatih untuk melaksanakan misi perang yang tak biasa. Salah satu negara yang memiliki pasukan elit seperti ini adalah Vietnam. Lantas, seperti apa kekuatan dari pasukan elit Vietnam ini? Dan bagaimana perbandingannya dengan pasukan elit Indonesia, Kopassus? Mari kita bongkar. Dikenal sebagai pasukan Baret Merah, Kopassus, unit militer elit asal Indonesia, dianggap jadi salah satu pasukan khusus terbaik dunia. Dengan slogan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga, Kopassus punya track record yang tak bisa disepelekan. Pasukan khusus milik TNI Angkatan Darat ini lahir pada 16 April 1952. Kelahiran Kopassus dipicu munculnya gerakan separatis di awal Indonesia berdiri. Pada 1950, wilayah Maluku, Indonesia sedang bergejolak hebat. Kelompok yang menamakan diri sebagai Republik Maluku Selatan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pimpinan Angkatan Perang Indonesia langsung mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan itu. Meski operasi ini berhasil menumpas gerakan pemberontakan, tapi banyak pasukan Indonesia yang menjadi korban. Setelah dikaji, musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil sering menggagalkan serangan pasukan Indonesia yang kekuatannya lebih besar. Letkol Slamet Riyadi yang ikut dalam pertempuran berasa bahwa taktik dan pengalaman tempur Indonesia harus diasah lagi. Sebuah satuan pemukul yang biasa menghadapi lawan dengan cepat, seberat apapun medannya jadi solusinya. Ide pembuatan unit ini pun diteruskan Kolonel Alexander Evert Kawilara. Akhirnya, terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang jadi cikal bakal Kopassus. Komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ibjon Jambi, mantan Kapten NIL yang pernah bergabung dengan Korps Spesial Truppen dan bertempur dalam Perang Dunia II. 12 Desember 1966, Kesatuan Komando Teritorium 3 berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspassus AD. 5 tahun kemudian, berubah lagi menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Dan terakhir, 26 Desember 1986, Kopasanda berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Sampai detik ini, nama ini terus melekat pada pasukan Baret Merah tersebut. Soal mental bertarung, sepertinya kita harus mengakui kalau Vietnam lebih memilikinya daripada Indonesia. Vietnam mungkin tak berperang sebanyak kita, tapi mereka pernah melawan salah satu negara adidaya dan berhasil menang. Ya, ini adalah tentang pergolakan mereka melawan Amerika di tahun 1957 dan 1975. Amerika adalah negara pemenang Perang Dunia dan merupakan pemilik kekuatan militer terkuat di muka bumi. Tapi Vietnam berhasil mengalahkan mereka dengan sangat menyakitkan. Serangan mendadak oleh Uni elit komunis yang dikenal sebagai pasukan Sapper adalah salah satu ancaman yang paling serius dan ditakuti bagi orang-orang Amerika dan sekutunya dalam Perang Vietnam. Sapper merupakan satuan unik yang menggabungkan fungsi pasukan komando pelopor penyerangan dan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh unit zenit tempur. Sebagai pasukan elit Vietnam Utara, Sapper dinilai paling efektif mengatasi keunggulan teknologi dan persenjataan lawan. Dilansir dari HistoryNet, Sappers mampu menghancurkan ratusan pangkalan militer Amerika Serikat, membakar depot bahan bakar, meledakkan gudang amunisi lewat serangan mendadak. Mereka menciptakan ketakutan di kalangan tentara Amerika Serikat karena kemampuan mereka menyerang pertahanan terbaik. Orang Vietnam, Utara dan Selatan menyebut mereka Doboi Dakong, yang artinya pasukan khusus. Sebuah organisasi yang sangat terorganisir
terlatih, dan berkemampuan lengkap sebagai pasukan untuk operasi khusus. Safar terkenal dengan aksi telanjangnya saat berperang. Dalam melancarkan aksi serangan, para pasukan elit ini berbalut arang hitam dan minyak, yang membuat gerakan mereka di kegelapan tak terlihat dengan mata biasa. Sedangkan dari negara kita sendiri, untuk mendukung keberhasilan pasukan elit TNI AD dalam menunaikan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopassus dikabarkan sedang mengembangkan seragam baru. Seragam loreng yang bertajuk Perang Hutan Darat mengalir Kopassus kali ini disebut-sebut berbeda dengan seragam sebelumnya. Dari segi corak dan warna, seragam baru ini lebih didominasi warna hijau lumut dengan sedikit warna merah darah mengalir sehingga sangat cocok untuk berkamuflase di hutan. Hal ini sesuai dengan geografi Indonesia yang memiliki banyak hutan lebat. Dengan menggunakan seragam baru tersebut, praktis pergerakan prajurit Kopassus sangat sulit dideteksi oleh musuh. Bertempur tanpa rasa takut tapi tidak nekat, berangkul namun waspada, menjadi beberapa kata yang harus diingat bagi setiap calon prajurit Kopassus. Selain itu, setiap calon anggota diwajibkan memiliki jiwa korsa atau kebersamaan yang tinggi, baik prajurit yang berpangkat tinggi maupun rendah. Untuk menjadi bagian dari pasukan elit TNI ini, harus melalui beberapa persyaratan, utamanya kemampuan fisik dan intelektual. Medan yang sulit dan situasi tak terduga membuat prajurit Kopassus wajib untuk memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat. Sebab tren pertempuran kini berubah. Perang di perkotaan dalam jarak dekat lebih sering terjadi. Tak cuma senjata api, Kopassus juga mengandalkan senjata tajam untuk menyerang dan bertahan. Mereka ahli bertarung dengan pisau. Setiap lulusan pendidikan komando berhak mendapat pisau komando. Jika pelurumu habis, maka bertempurlah dengan pisau. Jika pisau sudah tak ada, maka bertarunglah dengan tangan kosong. Inilah doktrin pasukan komando untuk bertarung habis-habisan dalam pertempuran. Sedangkan untuk pasukan elit Vietnam, para personil saper diajarkan untuk menggunakan peta dan kompas dan belajar bagaimana menemukan posisi pertahanan musuh, rutinitas para penjaganya, pusat komando, depot bahan bakar, dan tempat penimbunan amunisi. Mereka juga diajarkan metode kamuflase dan berlatih bergerak berjingkat, berjalan menunduk, merangkak, dan teknik lainnya untuk menghindari deteksi saat bergerak melintasi tanah yang keras, lapangan rumput, daerah berpasir, lumpur, rawa, dan rintangan air. Mereka belajar menjinakkan ranjau dan melakukan manuver melalui kawat berduri. Ada juga kelas-kelas pembuatan bom dan pertempuran infanteri jarak dekat, North Vietnam Army dan Vietcong. Keduanya memiliki 3 tipe kecabangan saper, saper angkatan laut, perkotaan, dan saper lapangan. Saper Angkatan Laut bertugas untuk menyerang jalur pasokan air dan instalasi pantai. Unit ini terkenal dengan kemampuan menyelamnya yang luar biasa. Saper Perkotaan bertugas untuk menyerang posisi musuh di kota-kota, menyebarkan propaganda, melakukan operasi sabotase, dan mengumpulkan data intelijen. Salah satu personil saper dalam serangan spektakuler di tahun 1968 terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat. Misalnya, seorang anggota saper berhasil menyamar menjadi supir duta besar Amerika Serikat. Sedangkan saper lapangan, yang merupakan cabang terbesar, memiliki 2 misi utama, yakni menyusup ke instalasi milik musuh untuk menghancurkan target-target seperti pos komando, posisi artileri, serta tempat penimbunan amunisi.